Halo Balakala, buat kamu yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya. Kalau di beberapa videoku sebelumnya, aku menjelaskan bahwa para wali songo ini adalah individu yang saling berhubungan entah karena hubungan keluarga, pertemanan, hingga guru dan murid. Nah, kali ini kita akan bahas Sunan Derajat yang merupakan anak dari Sunan Ampel. Nah, berarti kalau kamu nonton videoku yang ini, Sunan Derajat berarti adalah saudara kandung dari Sunan Bonang. Lebih tepatnya Sunan Derajat adalah anak bungsu atau terakhir dari Sunan Ampel. Lalu bagaimana sejarah lengkap tentang Sunan Derajat ini dan peninggalan apa saja yang ditinggalkan olehnya? Bersama aku, Ganesandra, kita akan bahas di segmen Telusur Jejak Para Wali hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Oke, sebenarnya mengenai Sunan Derajat ini tidak terlalu banyak jejak sejarah yang ditinggalkan. Salah satu yang banyak aku dapatkan adalah dari buku Atlas Wali Songo ini. Di buku ini pun pembahasan tentang Sunan Derajat juga yang paling sedikit. Jadi walaupun sedikit, mari kita bahas salah satu wali songo yang memiliki kepedulian terhadap para fakir miskin dan juga memiliki pengetahuan tentang peralatan dari kayu pada masanya. Jadi Sunan Derajat ini justru memiliki lebih banyak nama alias atau nama lain dibandingkan dengan wali songo lain. Sebut saja nama seperti Raden Qasim, Mas Said Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hasyim, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayamadu. Sunan Derajat lahir dengan nama Raden Qasim dan diperkirakan menurut buku Atlas Wali Songo, Raden Qasim lahir pada tahun 1470 Masehi. Seperti yang aku bilang tadi, dia adalah putra bungsu dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila, di mana dari nasab atau garis keturunannya sama dengan Sunan Bonang, yakni berdarah Campa dan Jawa. Untuk mengetahui nasab Sunan Ampel, kamu juga bisa lihat videoku yang ini ya. Karena lahir sebagai putra dari Sunan Ampel, maka pendidikan Sunan Derajat langsung dipegang oleh ayahnya sendiri, Sunan Ampel. Termasuk pengaruhnya dalam seni dan budaya dipengaruhi oleh ibunya. Sebagaimana Sunan Bonang, Sunan Derajat dididik selain agama Islam juga pengetahuan tentang bahasa, seni, dan budaya. Dipengaruhi oleh hal lokal yang sangat kental. Karena itu dia dikenal sangat pandai mengubah berbagai jenis tembang Jawa yang ada pada masa itu. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Walau menjalani pendidikan di lingkungan keluarganya, ternyata Sunan Derajat tetap diminta oleh Sunan Ampel untuk belajar dari guru yang lain. Dalam Babat Cerbon disebutkan bahwa Sunan Derajat melanjutkan pendidikannya kepada Sunan Gunung Jati. Di sana Sunan Derajat dinikahkan dengan putri Sunan Gunung Jati, yakni Dewi Sufyah. Memang ya, pernikahan ini adalah salah satu cara unik Sunan Gunung Jati untuk memperkuat komunitas Islam di zaman itu. Detail cerita bagaimana strategi dakwah Sunan Gunung Jati bisa kamu tonton di sini ya. Setelah merasa cukup memperoleh ilmu dari Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat kembali ke Ampel Denta dan ingin ikut ayahnya menyebarkan agama Islam di sana. Namun ternyata Sunan Ampel meminta Sunan Derajat untuk berdakwah menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Tidak ada catatan detail mengenai permintaan dakwah ke Gresik ini dari Sunan Ampel kepada Sunan Derajat. Namun dalam cerita rakyat setempat dalam buku Atlas Wali Songo diceritakan Sunan Derajat dalam perjalanan lautnya ke Gresik, kapalnya dihantam gelombang dan pecah di tengah laut. Dituturkan juga Sunan Derajat ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai mendarat di sebuah tempat yang disebut Jelak. Jelak ini adalah sebuah gundukan tanah yang tinggi dibanding sekitarnya, dan Jelak atau gundukan tadi masuk dalam wilayah desa Banjarwati. Di sanalah lalu Sunan Derajat mendirikan surau dan kemudian mengaji penduduk Banjarwati. Sunan Derajat dikenal sebagai pendakwah yang berjiwa sosial tinggi dan memperhatikan nasib kaum fakir miskin. serta lebih mengutamakan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat.
Menurut Primbon Profesor Kiai Haji R. Muhammad Adnan, dalam melakukan dakwah, Sunan Derajat dikisahkan mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat alat-alat yang digunakan untuk memikul orang atau sering disebut tandu. Sembari melakukan dakwah di suraunya, Sunan Derajat juga mengkomunikasikan ajaran agama Islam melalui pengubahan beberapa lirik tembang atau lagu yang sudah ada pada zaman itu. Sering juga dia membuat pertunjukan dengan beberapa gamelan yang telah dia modifikasi sendiri, sehingga selain bunyinya khas, juga menarik minat masyarakat sekitar untuk melihat pertunjukannya. Hingga akhirnya di ujung usianya, menurut Babat Cengkala, Sunan Derajat dicatatkan wafat pada tahun 1522 Masehi. Ya, meski masih banyak perdebatan mengenai tepatnya Sunan Derajat meninggal karena masalah tahun yang ditulis dalam bentuk kalimat. Namun yang pasti Sunan Derajat dimakamkan di Lamongan, tepatnya di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Oke Balakala, itu tadi pembahasan tentang sejarah Sunan Derajat sebagai ulama di tanah Jawa. Mungkin videonya termasuk yang lebih singkat dibandingkan dengan pembahasan wali yang lain, karena mungkin ini yang baru bisa aku temukan tentang jejak sejarah Sunan Derajat di Indonesia. Semoga segmen video telusur jejak para wali kali ini bermanfaat. Aku Ganes Sandra, si arkeolog ini undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sampai jumpa lagi di Kitab Kala. Bye-bye.